Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Saatnya firman-Mu hendak disampaikan, berkati kami semua, agar dalam pimpinan Roh Kudus kami senantiasa dimampukan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3 yang berkata, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos yang setia, tolonglah mereka. Sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita pahami tentang kata gereja? Dari firman Tuhan khususnya pertama Petrus pasal 2 ayat 9, kita memahami bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Kristus. Kalau demikian berarti kehidupan bergereja seharusnya adalah kehidupan dalam terang, kehidupan yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera, yang rukun dan penuh dengan cinta kasih. Tetapi ternyata tidak selalu demikian. Euodia dan Sintike dalam ayat firman Tuhan hari ini adalah bukti nyata bagaimana dalam gereja seringkali juga terjadi perdebatan, pertentangan, bahkan keributan. Euodia dan Sintike adalah pelayan-pelayan Tuhan yang ikut bersama-sama dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan kawan-kawan sepelayanannya. Tapi status sebagai pelayan Tuhan tidak serta-merta membuat mereka terbebas dari konflik intern mereka. Dan itu pun terjadi di banyak gereja masa kini. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita semua sebagai orang-orang yang hidup dalam persekutuan gereja adalah orang-orang yang sudah diselamatkan tetapi masih dalam proses pengudusan. Kita sudah diselamatkan tetapi kita masih ada di dunia ini untuk menjalani proses pembentukan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Proses inilah yang masih harus terus kita jalani. Dan di dalamnya kita mau terus belajar untuk merendahkan diri dan selalu mendengar nasihat firman Tuhan, yaitu hidup sehati sepikir di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan sehati sepikir dalam ayat ini? Sehati sepikir berarti kita bersedia untuk saling memahami satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, dan berupaya untuk mencari solusi terbaik dengan meminta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Disinilah kepentingan diri dan keakuan atau keegoisan itu harus dilepaskan. Karena selama kita masih memikirkan diri kita sendiri dan segala keinginan diri kita tidak akan pernah dapat sehati sepikir dengan orang lain. Bagaimana dengan kita yang sudah bisa sehati sepikir dan tidak memiliki konflik dengan sesama dalam persekutuan? Kita harus bertindak sebagai Sunsugos masa kini yang bersedia menolong dan mewujudkan persekutuan bergereja yang damai dan saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, di mana kami diingatkan untuk hidup sehati sepikir dengan orang lain,
dan senantiasa membawa damai dan kasih Kristus kepada sesama. Mampukan kami ya Bapa, agar kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi juga bersedia menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Berkati dan lindungi kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berserah dan mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja dan melayani. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.